Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey Wealth. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat menarik. Apakah kamu pernah bertanya-tanya bagaimana cara terbaik memperlakukan uang agar hidupmu lebih aman dan nyaman? Banyak dari kita yang memiliki penghasilan, namun seringkali merasa bahwa uang yang kita miliki tidak cukup. Apa yang salah? Di video kali ini, kita akan membahas 9 rahasia penting tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan uang, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Yuk kita mulai. Aturan pertama, pahami arus uangmu. Aturan pertama dalam memperlakukan uang adalah memahami arus uangmu. Uang yang keluar dan masuk harus dicatat dengan baik. Mengapa ini penting? Karena dengan memahami bagaimana uangmu bergerak, kamu bisa lebih bijak dalam mengontrol pengeluaran yang tidak perlu dan lebih fokus pada investasi. Mulai dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran harianmu selama sebulan penuh, lalu evaluasi mana yang bisa dikurangi. Aturan kedua, prioritaskan tabungan sebelum pengeluaran. Rahasia kedua adalah memprioritaskan tabungan sebelum pengeluaran. Ini disebut pay yourself first. Ketika kamu menerima gaji atau pendapatan, sisihkan sebagian untuk tabungan dan investasi sebelum kamu membayar tagihan atau membeli keinginan. Ini memastikan bahwa kamu selalu punya dana cadangan untuk masa depan, terlepas dari apapun yang terjadi. Aturan ketiga, buat anggaran yang realistis. Aturan ketiga adalah buat anggaran yang realistis. Jangan terlalu ketat, tapi juga jangan terlalu longgar. Anggaran yang baik adalah anggaran yang dapat kamu patuhi setiap bulannya tanpa merasa terbebani. Ketika kamu memiliki anggaran, kamu bisa lebih mudah memprioritaskan pengeluaran, menabung, dan berinvestasi. Aturan keempat, hindari utang konsumtif. Aturan keempat, hindari utang konsumtif. Utang adalah musuh terbesar dalam pengelolaan keuangan. Menggunakan kartu kredit untuk hal-hal yang tidak produktif atau membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan bisa menjadi perangkap. Sebaiknya, jika memang harus berutang, pastikan itu untuk hal yang bisa menghasilkan uang atau aset jangka panjang. Aturan kelima, pelajari investasi sedini mungkin. Aturan kelima adalah pelajari investasi sedini mungkin. Uang yang hanya ditabung mungkin akan tergerus oleh inflasi. Maka dari itu, belajar berinvestasi sangat penting, baik itu saham, obligasi, properti, atau reksadana. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan profil risikomu. Ingat, investasi adalah salah satu cara terbaik untuk membuat uangmu tumbuh. Aturan keenam, siapkan dana darurat. Aturan keenam, selalu siapkan dana darurat. Ini adalah dana yang dapat kamu gunakan saat ada kebutuhan mendesak atau kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan. Idealnya, dana darurat yang kamu miliki setidaknya setara dengan 3-6 bulan pengeluaran bulananmu. Aturan ketujuh, jangan takut bernegosiasi. Aturan ketujuh, jangan takut bernegosiasi. Banyak dari kita yang sering menghindari negosiasi karena merasa canggung atau takut terlihat pelit. Padahal, bernegosiasi bisa menghemat banyak uang, baik itu saat membeli barang, menyewa tempat tinggal, atau bahkan dalam pekerjaan. Coba latih kemampuan negosiasimu, dan kamu akan terkejut dengan seberapa besar pengaruhnya terhadap keuanganmu. Aturan ke-8, berinvestasi pada pendidikan dan keterampilan. Rahasia ke-8 adalah berinvestasi pada pendidikan dan keterampilan. Uang yang kamu keluarkan untuk belajar hal baru atau meningkatkan keterampilanmu tidak pernah sia-sia. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin besar peluangmu untuk meningkatkan penghasilan. Entah itu lewat pendidikan formal, seminar, workshop, atau kursus online. Semua itu adalah investasi yang akan kembali dalam bentuk penghasilan yang lebih tinggi. Aturan ke-9, memberi dan berbagi. Aturan terakhir, jangan lupa untuk memberi dan berbagi. Banyak orang sukses yang mengatakan bahwa sebagian dari keberhasilan finansial mereka berasal dari kebiasaan memberi. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang memberikan waktu dan energi untuk membantu orang lain. Dengan berbagi, kita merasa lebih bahagia dan terhubung, dan seringkali kebaikan itu kembali kepada kita dalam berbagai cara yang tak terduga. Jadi itulah 9 aturan penting yang bisa diterapkan mengenai bagaimana kita seharusnya memperlakukan uang. Ingat, uang adalah alat yang kita kendalikan, bukan sebaliknya. Mulai dari sekarang, kelola uangmu dengan bijak dan kamu akan melihat perbedaannya dalam hidupmu. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like jika kamu rasa video ini bermanfaat dan bagikan kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa belajar tentang pengelolaan uang yang lebih baik.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.